Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menuliskan notasi penjumlahan pada Microsoft Word menggunakan menu Insert Symbol Equation. Kita akan menggunakan soal seperti yang di PowerPoint yang sudah dibahas pada video sebelumnya, tetapi dengan angka yang berbeda. Oke, jika diketahui X-nya, kita masuk ke Insert Symbol. Nah, di sini ada dua ya, Equation and Symbol. Kita pilih yang Equation. Klik Equation. Maka akan muncul Type Equation Here pada kursor di lembar MS Word-nya. Nah, ini bisa kita pilih di bagian atas. Di situ ada menu Equation. Di menunya itu akan ada Fraction, Script, Radical, Integral, Large Operators, dan seterusnya. Kita pilih kita mau yang mana. Nah, kita akan butuh yang script yang ada pangkat di bawahnya, maka kita pilih yang ada kotak, kemudian ada kotak di bagian bawah kanannya di situ. Kemudian muncul di situ ya kotak-kotaknya. Kita bisa tuliskan X1. Kemudian sama dengan apa? Misalnya ketikkan angka 4. Oke, kemudian kita bisa copy. Kita butuh X2 sama dengan, kan kita tinggal copy saja, nggak perlu insert baru. X-nya satunya kita ganti angka 2. X2-nya misalnya angka 5. Lalu paste lagi, Ctrl V. Angka 1 saya ganti angka 3. Oke, kita buka soalnya. Di sini X-nya sampai 4 ya. Tapi angkanya berbeda. X3 misalnya di situ 6. Kemudian X4 adalah 2. Kalau kita mau menulis yang bukan equation, kita bisa kasih tanda klik panah kanan di keyboard, nanti keluar sendiri dari equation. Kemudian yang A di sini soalnya adalah sigma kan. Kita pilih di equation di situ yang sigma. Kemudian kita pilih yang mana di situ, kita pilih yang ada, kita mau nulis I sama dengan 1 sampai 4 kan. Maka kita pilih yang tanda sigma di situ dan kita tuliskan, kita cek di sini soalnya. Ini adalah XI, maka kita pilih lagi yang script I, lalu di sini angka 4 dan I sama dengan 1. Oke, kita klik di kemudian kita copy paste yang A tadi, karena soal yang B itu kan mirip, cuma beda I sama dengannya kan, I sama dengan 2 kalau yang B. Oke, kita ganti I-nya sama dengan 2. Kita klik, kemudian C adalah X bar sama dengan. Kita pilih di Insert Equation, itu yang aksen. Nah, di situ kita pilih yang bagian atasnya adalah garis, karena ada macam-macam ya, ada yang titik, ada yang topi. Nah, kita pilih yang ada garis lurusnya, lalu isikan X di dalamnya. Jadilah X bar. Dan untuk D di sini, D ini sebenarnya soalnya mirip dengan yang B ya. Mirip yang B. Kita bisa copy. Kemudian kita tambahkan tanda kurung. Tanda kurung buka dan kurung tutup, lalu dikurangi 4. Ini agak berbeda dengan yang soal yang di PowerPoint. Kalau yang di PowerPoint ini kurungnya adalah sebelum tanda minus. Kalau di sini saya buat setelah angka 4. Untuk soal E, di situ adalah
sigma xi kuadrat. Nah, ini agak berbeda. Kita perlu membuat sigmanya dulu, kemudian yang kotaknya ini kita isikan kuadrat, kita pilih script, kemudian yang pangkat di atas. Lalu, nah dalamnya sini kita pilih lagi script. Kita mengetikkan xi. Oke, di sini i dan e. Lalu i sama dengan 2 sampai 4. Kemudian F. Untuk F di sini kita insert equation, kita di sini kuadratnya di luar. Jadi kita pilih dulu yang script, kuadratnya di script, yang pilih ada kuadratnya atau pangkat di atas. Kemudian tanda kurung baru dimasukkan soal seperti yang B ya. Ini di copy paste. Oke, untuk yang soal F di sini, jadi saat kita mau menuliskan equation, kita lihat dulu, oh ini sesuatu dipangkatkan. Berarti kita pilih dulu yang tadi, yang pilih yang script, kemudian yang ada pangkat di atasnya. Baru kita bikin kurung nanti isi di dalamnya. Itu kan. Jadi pilih yang framework yang paling luarnya dulu adalah kuadrat. Salah satu caranya seperti itu. Oke, kemudian ini kita simpan dulu. Ini cara menuliskan soal, silakan teman-teman coba di masing-masing laptopnya ya. Ini sebenarnya sepele, tapi sepele yang kalau nggak bisa kan sayang gitu. Karena sepele gitu, jadi kalau nggak bisa kan sayang sekali. Jadi silahkan dicoba. Nah, coba kita tuliskan jawaban soal yang A. Setelah di copy paste soal, kemudian tambahkan sama dengan, kita detailkan ini sama dengan X1 plus X2 gitu. Kita bisa copy XI-nya, lalu diganti dengan angka-angka, ditambah X-nya ini copy paste kan XI-nya. Tinggal diganti angka, I-nya dengan angka. Sama dengan angkanya adalah 4, 5, 6, dan 2. 4 plus 5 plus 6 plus 2. Sama dengan 9 plus 8 sama dengan 17. Oke, lalu soal nomor 2, di sini kita copy paste soal, kemudian kita tuliskan I sama dengan 2 sampai 4. Kita langsung tulis, mohon maaf ya, ini videonya salah. Harusnya kita kopinya itu yang X2 sampai X4 ya, bukan X1 plus X2. Tapi X2 plus X3 plus X4. Kemudian soal yang C, X bar sama dengan kita bikin sigma X dibagi dengan N. Oke, kita pilih yang fraction, pembagian, kemudian kita isikan di bawah, penyebutnya adalah 4, lalu bagian atasnya kita copy paste saja yang soal nomor A ya. Harusnya ini kita copy paste-nya yang soal nomor A, I sama dengan 1 sampai dengan 4. Lalu soal A ini adalah 17. Oke teman-teman, ini tadi ada kesalahan, saya konfirmasi ya. Yang soal B, ini karena saya bikin videonya duluan daripada suaranya baru sekarang, videonya dari kemarin. Untuk yang B ini harusnya X-nya itu X2 plus X3 plus X4, jadi harusnya di sini kita copy paste sama dengan 5 plus 6 plus 2 sama dengan 13 harusnya di sini. Lalu soal yang C ini harusnya pembilangnya ini bukan kita copy paste dari yang B, tapi yang dari A ya. Karena X bar itu jumlah X dibagi 4. Ini I-nya harusnya dari 1 sampai dengan 4 bukan dari 2. Tapi di sini sama dengan angkanya sudah betul 17 dibagi 4 sama dengan 4,25. Oke, demikian silahkan dicoba masing-masing dengan soal yang sudah dibuat. Kalian kan ada dapat tugas membuat soal masing-masing di catatan ya. Nah, silahkan dibuat versi Word-nya begitu.
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.